Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mainlah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Lorong Waktu yang akan segera kamu lewati. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Oke, dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Eight of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Six of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya Knight of Swords. Kartu keenam. Di sini ada The Devil. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Two of Swords. Baiklah. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Lorong waktu yang akan segera kamu lewati. Oke Gemini, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Two of Swords. Nah, di sini menggambarkan memang kamu memang mengalami sesuatu yang sangat membingungkan di dalam kehidupanmu. Membingungkan maksudnya di sini seolah-olah kamu tidak mendapati solusi, tidak mengetahui cara-cara apa lagi yang paling tepat agar bisa membawa kemajuan dan agar bisa menyeimbangkan antara pemikiran, attitude, dan juga cara komunikasi agar bisa menemukan peningkatan di setiap sektor kehidupanmu. Nah, di sini tampak memang kamu sedang berada di sebuah fase di mana fase ini bisa dikatakan adalah lorong kehidupan yang mungkin gelap gulita. Karena kamu tidak menemukan pencerahan. Kamu tidak menemukan cara-cara terbaik untuk bisa bangkit, untuk bisa keluar dari keadaanmu saat ini. Yaitu, kamu banyak dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang mungkin membuat kehidupanmu semakin hari semakin terpuruk. Nah, di sini mungkin ada kegagalan, di sini mungkin ada manipulasi, ya, ataupun ada kesalahan-kesalahan yang selalu kamu lakukan. Dan ditambah lagi adanya sebuah ketakutan, adanya overthinking, karena di saat kamu ingin memulai sesuatu, di saat kamu berusaha dan berjuang kembali, dan di saat itulah kamu dihadapkan dengan kegagalan. Seolah-olah apa yang kamu lakukan selalu salah, selalu tidak membawa hasil yang maksimal. Nah, inilah kebingungan-kebingungan yang sehingga membuat kamu sulit untuk keluar dari keadaanmu saat ini. Oke? Tetapi
Ya, hal ini memang telah mengajarkan dirimu pelajaran yang terbaik. Hal ini telah menyadarkanmu bahwa harus bisa mengikuti kata hatimu, mengikuti pemikiranmu, dan sedikit demi sedikit sepertinya kamu mulai bisa melewati lorong yang gelap ini meskipun melelahkan. Ya, tetapi nanti pada akhirnya kamu akan sampai di ujung lorong tersebut, di mana akan banyak sinar yang begitu terang, yang begitu cerah dan menghangatkan. Nah, tampak di sini ya, kamu sedang menghadapi ya ketakutan-ketakutanmu dengan mata tertutup, ya, dengan sepasang senjata yang ada di tanganmu. Ya, senjata ini adalah kemampuanmu, adalah skill dan pengalamanmu. Nah, sedangkan mata tertutup, kamu mulai mengikuti kata hatimu, mulai mengikuti nalurimu. Jadi apa yang menurut kamu sesuai dengan kemampuanmu, itulah yang kamu lakukan. Nah, jadi sedikit demi sedikit kamu bisa melangkah walaupun pelan, tetapi pada akhirnya kamu akan sampai di ujung lorong waktu, di mana kamu akan menemukan kembali sinar yang terang, akan menemukan perbaikan, ya, peningkatan dalam bentuk peluang, dalam bentuk kesempatan, ataupun dalam bentuk kemudahan-kemudahan yang nantinya akan bisa membawa kehidupanmu beberapa tingkat lebih baik daripada sebelumnya. Oke? Jadi tampak kamu memang sedang menemukan keseimbangan di dalam dirimu, menemukan jati dirimu, mulai bisa mengikuti kata hatimu, dan mulai mampu mengenali dirimu yang sesungguhnya. Oke? Inilah mungkin ya saat dimana kamu mulai mampu melewati lorong waktu, ya, yang dari sebelumnya lorong itu begitu gelap gulita. Ya, kamu lewati dengan lelah, dengan capek, tetapi kamu tidak peduli. Karena apa? Karena ada komitmen di dalam dirimu, harus bisa bangkit dan keluar dari keadaanmu yang lalu. Karena kamu punya tujuan, kamu punya target. Ya, targetnya adalah membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Memenuhi kebutuhan mereka dengan sangat baik. Nah, dengan apa kamu bisa memenuhi itu? Tentunya dengan peningkatan secara finansial. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, memang ya, di saat kamu mulai melangkah pelan tapi pasti, ya, meskipun melelahkan, meskipun begitu menguras tenaga, menguras pikiran, ya, tetapi dengan ketekunan, dengan kesabaran, ya, serta dengan komitmen yang baik yang ada di dalam dirimu, kamu mulai mampu sedikit demi sedikit, ya, membuka gerbang kesempatan, peluang, dan tawaran-tawaran yang sangat menjanjikan. Karena apa? Karena di sini tergambar ada ketekunan, ada kepiawaian. Ya, kamu mulai mampu menjadi ahli, menjadi profesional di bidangmu masing-masing. Sehingga kamu benar-benar menguasai bidangmu tersebut. Nah, pengalaman inilah, skill inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada banyak peluang, pada banyak kesempatan. Makanya di sini tergambar, ya, kamu sedang mengerjakan sesuatu hal yang merupakan hobimu, yang merupakan keahlianmu, dan ada cinta yang kamu berikan di sana, sehingga menghasilkan sebuah karya yang benar-benar berkualitas. Nah, karya yang baik inilah yang akhirnya, ya, membuat lingkungan, membuat orang-orang selalu ingin, ya, menawarkan sesuatu yang baik untuk dirimu, yaitu peluang, kesempatan, tawaran-tawaran, begitu ya. Sehingga terjadi banyak kemajuan di dalam kehidupanmu sebentar lagi. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, ini optimisme, ya. Ada optimisme di dalam dirimu, ya.
untuk meninggalkan masa lalu. Nah, optimisme inilah, semangat inilah ya yang akhirnya mampu mengantarkan kamu melangkah melewati lorong yang gelap. Meskipun begitu panjang dan melelahkan, tetapi dengan optimisme, dengan semangat, dengan keyakinan kamu bisa sampai di ujung lorong tersebut, di mana di ujung lorong tersebut banyak hal-hal yang akan membuat kamu semakin maju, semakin berkembang, dan tentunya akan semakin bisa mewujudkan impianmu, yaitu membahagiakan, memenuhi kebutuhan, serta memberi kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi, seperti keluargamu, kedua orang tua, ya, pasangan, anak, ataupun kerabat-kerabatmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, ini bisa dikatakan watak ya, watak ataupun sikap ya. Kamu memiliki kepribadian, yaitu kepribadian seseorang yang begitu kaya. Nah, jadi kamu adalah seseorang yang kaya akan hati, kaya akan perbuatan, di mana di sini tampak kamu ingin mengasihi, menyayangi, ya, dan memberi kemudahan siapapun yang ada di sekitarmu, ya, yang kamu ketahui. Maka dengan senang hati kamu akan membantu. Kamu akan berikan yang terbaik yang kamu bisa. Dan kamu tidak merasa kekurangan akan hal itu. Di saat kamu berbagi untuk orang-orang di sekitarmu. Dan di saat itulah kamu tidak merasa kekurangan. Meskipun kamu bagikan sebahagian besar yang kamu miliki. Nah, inilah sikap. Inilah pribadi ya, yang begitu kaya yang kamu miliki. Sehingga wajar saja jika saat ini kamu diantarkan pada sebuah titik, pada sebuah fase, di mana fase tersebut akan menyinari kehidupanmu dengan keberkahan, dengan banyak kemajuan. Karena tampak di sini kamu ingin mengasihi siapapun, ingin berbagi hal apapun, ingin membantu dan mempermudah siapapun yang ada di sekitarmu. Dan kamu lakukan itu dengan senang hati. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, ini kesuksesan ya, kesuksesan, kemenangan. Sepertinya kamu mulai memenangkan hati orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya, tampak apapun keputusanmu, apapun keinginanmu, apapun kegiatan-kegiatanmu selalu didukung oleh orang-orang sekitarmu. Karena apa? Karena kamu memiliki ide, memiliki gagasan, ya, memiliki sesuatu hal yang baik, yang berkualitas, ya, yang mampu kamu tunjukkan kepada mereka. Nah, sehingga lingkunganmu selalu seolah-olah mendukungmu, selalu ingin mempermudah jalanmu. Dan bahkan beberapa di antaranya ya selalu support. Entah itu dalam bentuk modal, entah itu dalam bentuk link ataupun kenalan. Jadi akan mempermudah setiap langkah kegiatanmu. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, ini semangat ya. Semangat, ada energi yang besar ya di dalam dirimu untuk terus maju dan untuk terus berkembang ya. Tampak di sini kamu ibarat seorang kesatria yang sedang berperang ya, yang sedang berpetualang begitu ya, demi mencapai tujuanmu. Nah, apapun akan kamu lewati ya, rintangan apapun, aral melintang apapun akan kamu lewati, akan kamu coba buka ya, agar bisa mempermudah jalanmu untuk mencapai tujuanmu. Nah, jadi semangat yang besar inilah akhirnya yang mengantarkan kamu pada lorong, pada ujung lorong ya, yang dimana di ujung tersebut, di ujung lorong tersebut banyak sinar mentari yang begitu cerah, yang begitu terang dan menghangatkan. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir.
Di sini kita punya the devil. Nah, ini mungkin salah satu faktor, salah satu sebab mengapa kamu kemarin sempat berada di sebuah lorong waktu yang begitu gelap gulita, ya, begitu panjang dan begitu melelahkan. Oke, karena masih banyak energi negatif di sekitarmu pada saat itu. Masih banyak hal-hal yang buruk, ya, yang selalu keluar dari pikiranmu, ya, ataupun dari sikapmu, ataupun dari lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarmu pada saat itu. Nah, makanya tadi tergambar ya di kartu pertama, kamu sempat seperti dimanipulasi, ya, seperti dikelilingi orang-orang yang toksik, orang-orang yang hanya memanfaatkan, sehingga pada saat itu kamu benar-benar sulit untuk keluar dari keadaanmu, dari situasi yang bisa dikatakan tidak menyenangkan pada saat itu. Nah, tetapi dengan keyakinan, dengan optimisme, serta dengan pemikiran yang kembali terbuka dan positif, kamu mulai bisa melewati ataupun mengabaikan energi negatif yang ada di sekitarmu pada saat itu. Nah, jadi kamu mulai berangsur-angsur mencari lingkungan yang tepat, mencari orang-orang yang positif, ya, orang-orang yang berkualitas, sehingga mampu membawa kehidupanmu agar menjadi lebih berkembang. Nah, dan tentunya kamu tidak memusuhi orang-orang dan lingkungan yang mungkin dulunya selalu memanfaatkan kamu, selalu manipulasi kamu. Kamu tetap bergaul dengan mereka, ya, tetapi hanya sebatas bergaul, ya, tidak untuk bekerja sama, tidak untuk berbisnis, ya, tidak untuk berkolaborasi kembali. Oke? Jadi kamu mampu tepiskan energi negatif yang ada di sekitarmu pada saat itu dengan sangat elegan. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu melewati lorong waktu, ya, yang ada di dalam kehidupanmu. Meskipun lorong itu gelap, meskipun lorong itu panjang dan melelahkan, tetapi yakinlah pada akhirnya kamu akan sampai di ujung lorong tersebut, di mana akan banyak sinar yang begitu terang dan indah. Tetapi dengan satu kunci, teruslah menjadi yang terbaik. Teruslah memotivasi diri agar bisa menjadi lebih baik setiap harinya. Dan dengan begitu, kamu akan mampu wujudkan keinginanmu, yaitu membahagiakan, memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.